warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Para penguji lomba micro teaching yang saya banggakan, dan juga teman-teman peserta lomba yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Freddy Okley Palapesi, mahasiswa program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, dengan materi pembelajaran yang akan saya tampilkan sebagai bentuk keikutsertaan saya pada lomba micro teaching di saat ini, yakni mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 5 fase C, dengan tema yaitu perpindahan panas, dan topik pembelajaran yang akan saya bawakan yaitu terkait konduksi, konveksi, dan radiasi. Penasaran dengan bagaimana cara saya menyampaikan video dan juga materi di hari ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, hebat. Lagi selamat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran di hari ini, Pak ingin bertanya, siapa yang masuk sekolah lebih awal tadi? Oke, Gaby ya. Gaby, Pak memberikan penghargaan kepada Gaby untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Gaby dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bagaimana kepercayaan kita mau. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, Pak ingin bertanya, Gaby, hari ini berapa orang yang tidak masuk? Semua hadir, Pak. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita sebelum memulai pembelajaran di hari ini, saya persilakan semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semangat ya! Anak-anak, Pak ingin bertanya kepada kalian, masih ingatkah kalian tentang kesepakatan kelas yang kita buat bersama? Masih? Nah, ini saya sudah tampilkan kesepakatan kelas yang menjadi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, hari ini materinya itu kita akan berbicara tentang panas atau perpindahan panas. Jadi kita akan berbicara tentang materi apa? Perpindahan panas. Nah, untuk materi perpindahan panas kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep perpindahan panas yang terdiri atas konduksi, konveksi, dan radiasi serta perbedaannya dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendemonstrasikan contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan percobaan sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan secara lisan maupun tulisan, serta menunjukkan sikap kerjasama, teliti, tanggung jawab dalam pembelajaran. Ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Siap belajar dengan saya? Siap. Siap belajar dengan saya? Siap. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai dan kita belajar lebih banyak terkait materi kita di hari ini, Pak punya pertanyaan untuk kalian semua. Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Mengapa kita bisa merasakan panas dari matahari tanpa menyentuhnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan nak. Matahari adalah sumber energi terpanas di dunia, Pak. Di dunia. Oke, tepuk tangan untuk Vilano. Nah, kita kasih applause untuk Vilano. Ada lagi yang lain? Oh, Gaby, silakan nak. Gimana nak jawabannya? Kenapa kalau kita keluar dari ruangan, maka panasnya matahari akan mengenal kulit kita? Oke, luar biasa, baik sekali. Benar ya, semua. Anak-anak, untuk menambah semangat kita untuk belajar IPAS di pagi hari ini, saya mempersilahkan kalian semua bangkit berdiri. Lalu kita buat ice breaking aram sam-sam. Semua semangat? Oke. Sekarang kita akan bahas terkait
perpindahan panas. Silakan duduk dengan tenang. Sandar di kursi. Ya, supaya kalian bisa relax, enjoy dalam saya menjelaskan materi. Yang pertama, pengertian dari panas atau kalor. Nah, dalam hal ini itu merupakan energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi, biasanya tuh anak-anak, orang-orang sering menyebutkan bahwa nama lain dari energi panas yaitu energi kalor. Jadi nama lain panas itu adalah kalor. Nah, sebenarnya panas dan kalor ini merupakan salah satu hal yang berbeda. Nah, tapi ada anak-anak, silakan perhatikan proses atau contoh-contoh perpindahan panas yang sudah saya sediakan di depan. Ada konduksi, ini contoh gambarnya. Anak-anak lihat, ya? Bisa lihat? Bisa. Ya. Oke anak-anak, sekarang kalian akan mengidentifikasi perpindahan panas melalui video animasi yang akan saya tampilkan untuk kalian. Silakan perhatikan. Panas berpindah melalui lingkungan kita sepanjang waktu. Aku yakin kamu pernah merasakan kalau berjalan di pantai saat musim panas itu terasa. Oke, sekarang saya akan bagikan kalian dalam 3 kelompok. Kelompoknya sesuai tempat duduk saja. 1, 2, 3. Nah, nanti kalian secara berkelompok akan menulis dugaan sementara kalian atau apa yang kalian paham sementara ini terkait dengan perpindahan panas yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan tuangkan di sini ya, secara bersama untuk kalian semua. Ya. Oke, silakan membentuk kelompok dulu. Ya, saling berhadapan-hadapan saja satu dengan yang lain. Ya, saling berhadapan-hadapan saja ya, seperti itu. Ya, ayo saling berhadapan-hadapan. Oke. Anak-anak semua sudah menulis tugas sementara kelompok? Sudah menulis? Oke. Sekarang kalian secara berkelompok lihat pada LKPD itu, lalu kalian melakukan eksperimennya. Silakan. Masing-masing kelompok melakukan eksperimennya untuk menemui apa yang kalian akan atau kalian mengumpulkan data berdasarkan LKPD. Air panas nanti akan saya ambil. Ya, nanti ambil air panasnya pakai ini aja. Ya, silakan ya. Kalian melakukan eksperimen di kelompok. Silakan kalian mengumpulkan data. Lalu mengamati, melakukan setiap hasilnya dicatat, dimasukkan di dalam LKPD. Bisa? Ya, ketua kelompok arahkan untuk diskusi. Kalau arahkan untuk diskusi, lalu nanti. Ya, setelah melakukan percobaan, tulis jawabannya, kumpulkan data dan tulisan LKPD satu orang itu. Ya, di sini bagaimana? Sendok dimasukkan ke dalam air panas, rasanya nanti akan panas. Nanti apa yang kalian rasakan? Silakan nanti kalian diskusikan. Ya, tangan dicelup dalam air. Nanti sendok juga, kira-kira nanti pakai sendok juga. Gibi, kan airnya panas ya. Gibi rasa panas atau tidak? Panas. Ya, nanti ketika sendok. Nah, kalian sudah melakukan eksperimen di LKPD kalian? Sudah menulis hasilnya? Nah, karena kalian sudah menulis hasilnya, sekarang kalian berdiskusi di dalam kelompok untuk hasil pengamatan dan membandingkannya dengan yang tadi awal. Yang kalian duga tadi di awal itu kalian bandingkan. Apa yang kalian duga dengan hasil pengamatan yang sudah dikerjakan secara eksperimen di kelompok masing-masing. Jadi tulis lagi dan kalian diskusikan lagi kira-kira apakah ada perbedaan. Anak-anak semua sudah selesai? Sudah. Semangat. Oke, kelompok pertama ya yang kita persilakan untuk maju presentasi ya, boleh? Boleh. Oke, sekarang kita akan ada dalam tahap presentasi kelompok. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Ya, semua perhatikan dulu di kelompok 1. Balik dulu, nah, ya, perhatikan ke depan. Silakan. Debbie sebagai ketua kelompok ya, mewakili teman-teman. Silakan Debbie. Baik teman-teman dan Bapak Guru, terima kasih atas waktu yang diberikan ke kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ayo mengamati.
Konduksi adalah sentuhan langsung, konveksi aliran zat cair atau gas, radiasi. Oke anak-anak, terima kasih untuk hasil kerja kelompok yang baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Berikan tepuk tangan lagi. Oke, saya mempertegas kembali. Konduksi itu adalah sentuhan secara langsung. Konveksi yaitu ada aliran zat cair atau ya, sementara radiasi itu apa? Tanpa berantara. Radiasi itu apa? Oke anak-anak, sekarang kita sudah ada pada penghujung proses pembelajaran. Namun untuk tetap menambah dan tetap menjaga semangat kita, mari kita lakukan ice breaking, tangan diputar-putar. Semua berdiri, semangat! Ya, ya. Anak-anak, kira-kira kalian senang tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Tadi kita punya 3 tujuan pembelajaran yang sudah kita capai bersama. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Ya, coba dari Gaby. Baik Pak, panas berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, tadi Gaby sudah, deret sini sudah terlalu banyak. Coba deret yang lain, mana yang bisa? Oke, Bilan, silakan. Konduksi adalah sentuhan langsung. Oke, konduksi adalah sentuhan langsung, deret sini. Iya, silakan Alif. Konveksi adalah aliran zat. Oke, silakan kalian sebelum kita menutup pembelajaran, saya ingin kalian itu melakukan sedikit evaluasi akhir terkait materi kita di hari ini. Semua bawa handphone? Silakan masuk ke Quizzes, scan barcode ini. Atau link nanti akan saya kirim di grup WA kita. Ya, semua silakan scan. Ya. Nanti saya kirim di grup WA kita. Saya sudah kirimkan. Silakan melakukan evaluasi atau saya. Oke anak-anak, hasil dari evaluasi kalian sudah saya peroleh. Ada yang sudah dikerjakan di kertas, ada juga sudah saya cek responden kalian di Quizzes. Nanti tinggal saya ambil nilai kalian. Oke, bagaimana perasaan kalian? Sekali lagi saya tanyakan untuk pembelajaran kita hari ini. Senang tidak? Semangat! Oke anak-anak, sekarang kita akan ada dalam refleksi pembelajaran. Tulis atau kalian silakan jawab pertanyaan yang sudah saya sediakan di dalam tabel. Ada saya buat secara Google Form dan juga melalui Quizzes. Silakan kalian boleh isi pakai yang Google Form. Yang ini aja, pakai yang Google Form biar lebih mudah ya. Tapi kalau ada yang mau pakai ini juga tidak masalah. Nanti saya sediakan yang pakai lembar. Itu semua dalam bentuk tabel. Anak-anak semua sudah selesai? Semua sudah mengisi refleksi? Evaluasi? Oke, saya akan cek nantinya. Yang kerjakan secara kertas, maju kumpulkan di depan. Hasilnya akan saya bagikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya anak-anak. Oke, kalian senang belajar dengan saya? Oke, luar biasa. Silakan kembali duduk tempat masing-masing. Oke, saya memberikan penghargaan kepada siapa ya? Kepada Novelia, karena hari ini Novelia paling tenang di dalam pembelajaran, mengikuti dengan baik. Tapi hari ini juga ada teman-teman yang aktif ya. Tapi hari ini kita berikan dulu kepada Novelia. Novelia maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa penutupan. Ya, silakan Novelia. Oke, anak-anak, Novelia silakan duduk. Anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran kita di hari ini. Saya sangat bangga dengan kalian. Saya sangat-sangat bangga dengan kalian. Kalian mampu membuktikan dan kalian mampu menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat dan cerdas. Oke, saya harap pembelajaran kita di hari ini pulang dan kalian kembali membacanya di rumah. Jika tidak ada yang mengerti, silakan kumpulkan pertanyaan itu. Di minggu depan ketika saya masuk lagi kita saling bertukar pikiran. Jangan lupa tugas akan saya kirimkan di WA group.
nanti dikerjakan dan dikumpulkan juga di pertemuan minggu depan. Sampaikan salam dan hormat saya kepada orang tua di rumah. Selamat siang anak-anak. Selamat